Shalom, tahukah saudara bahwa kita tengah hidup di era yang para ahli sebut sebagai era postmodern, di mana era ini sangat dipengaruhi oleh pandangan postmodernisme yang mempengaruhi cara pandang khususnya generasi muda saat ini, bahkan mempengaruhi cara mereka memandang kehidupan spiritual. Dari berbagai sumber yang menjelaskan tentang postmodernisme, dapat disimpulkan bahwa postmodernisme adalah cara pandang dan juga gaya hidup yang menentang atau selalu mempertanyakan segala sesuatu yang dulu tidak pernah dipertanyakan, yaitu dari hal ilmu pengetahuan, suatu kebenaran, dan bahkan penentuan otoritas. Pandangan ini umumnya bersifat skeptis dan lebih memprioritaskan pengalaman dan perasaan pribadi. Contohnya, mereka berpendapat bahwa kebenaran itu ada tapi tidak bersifat absolut, melainkan tergantung pengalaman dan perasaan tiap orang. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pandangan mereka dalam berbagai hal. Dalam kekristenan sendiri, pandangan postmodernisme biasanya juga mempertanyakan hal-hal seperti bukti Tuhan ada atau tidak, apakah Alkitab adalah sumber yang valid atau tidak, pertanyaan mengenai kalau Tuhan itu baik, kenapa ada kejahatan, atau apakah suatu dosa masih relevan ketika banyak orang melakukannya dan akhirnya dianggap normal. Sebetulnya, dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16-34, Rasul Paulus juga pernah menghadapi situasi serupa saat berada di Athena, Yunani, di mana ada banyak sekali patung-patung berhala yang menandakan adanya banyak cara pandang, filosofi, budaya, dan ilah-ilah. Tidak heran jika Paulus dan rekan-rekannya ditertawakan dan dianggap membual saat membagikan Injil dan berita tentang Kristus. Namun, di balik itu ada rasa penasaran dan kehausan untuk tahu lebih lanjut dari apa yang diajarkan Paulus, sehingga Paulus mendapatkan kesempatan emas, yaitu diundang untuk berbicara di sidang Areopagus, tempat di mana siapapun bebas untuk berbicara dan berpendapat. Paulus menggunakan kesempatan tersebut untuk memberitakan kebenaran yang akhirnya membuat beberapa orang Athena menjadi percaya kepada Tuhan, bahkan bergabung dalam persekutuan orang percaya. Sebagai orang percaya, apa saja yang dapat kita pelajari dan lakukan dari pengalaman Paulus di era postmodern ini? Yang pertama, pentingnya memiliki kepekaan akan kondisi kerohanian yang terjadi di era ini. Dipenuhi Roh Kudus membuat Paulus menjadi selalu peka dan tidak tinggal diam saat melihat jiwa-jiwa disesatkan oleh ilah-ilah dan pandangan yang tidak benar. Kita pun perlu dipenuhi Roh Kudus untuk bisa cermat dan peka akan kondisi kerohanian di era postmodern ini, di mana banyak orang tidak percaya akan Tuhan dan kebenarannya, atau sekedar percaya adanya kekuatan ilahi yang lebih besar dari manusia, tapi sosok tersebut bukanlah Tuhan yang benar. Dari situlah kita bisa memakai peluang yang ada untuk membicarakan tentang Tuhan, kebenaran, dan firman-Nya. Yang kedua, siap dan terbuka untuk berdiskusi mengenai Kristus dan Injil keselamatan. Keterbukaan untuk berargumentasi dan berpendapat bisa menjadi cara untuk memulai diskusi di era postmodern ini. Generasi di era ini sangat terbuka dan kritis akan segala hal, serta tidak mudah menerima sesuatu begitu saja. Namun, hal ini dapat kita gunakan untuk berdiskusi, menjelaskan tentang Kristus dan kebenarannya. Sama seperti Paulus yang memakai kesempatan yang ada untuk membuka ruang guna bertukar pikiran, mulai dari orang Yahudi, non-Yahudi, bahkan dengan para filsuf. Ia memberikan alasan dan argumentasi yang tepat dalam menyampaikan kebenaran dan Injil keselamatan, serta menyerukan pertobatan. Yang ketiga, memanfaatkan narasi dan argumentasi postmodernisme sebagai pintu masuk untuk menjawab kebutuhan dari pandangan tersebut. Perlu disadari bahwa di balik argumentasi dan narasi postmodernisme terdapat suatu kebutuhan dan kehausan untuk mendapatkan jawaban yang kuat dan benar. Disitulah kebenaran firman menjadi jawaban. Paulus mengerti akan hal ini, sehingga ia menggunakan situasi yang ada untuk menjawab kehausan warga Athena. Begitupun di era postmodern, saat anggapan akan berbagai pandangan dan ilah-ilah adalah sama, justru hal itu membuka peluang untuk kita untuk menjelaskan mengapa Yesus Kristus yang kita sembah berbeda dari ilah manapun.
Tantangan akan pandangan-pandangan postmodernisme ini janganlah dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari, tapi justru sebagai pintu untuk bisa berdiskusi terbuka, berbicara mengenai kebenaran dan keselamatan dengan tetap saling menghormati satu sama lain. 1 Petrus 3 ayat 14 berkata, "Jangan takut dan gentar untuk membagikan kebenaran, sebab dipenuhi Roh Kudus memberikan kita keberanian dan hikmat untuk berkata-kata dengan tepat, sehingga siap menjelaskan iman kita dengan lemah lembut, hormat, dan penuh kasih Allah." Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudaraku, shalom. Ada sukacita pagi hari ini, ada berkat Tuhan pagi ini di tengah-tengah kita. Boleh lambaikan tangan yang diberkati Tuhan. Masuk 2025 semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus baik. Saya undang jemaat, boleh kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita. Naikkan syukur di hadapannya. Ya raya sikir ya rada da 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 da. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus, terima kasih. Mari saudara-saudaraku naikkan syukur, angkat suaramu, nyatakan di hadapannya Tuhan, kami perlu Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini ya Bapa, Kau ada bersama kami, Kau tuntun pimpin kami Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini kami ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa korban syukur kami Tuhan pagi siang hari ini Tuhan. Kami mau memasyurkan nama-Mu, kami mau meninggi-ninggikan nama-Mu, kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya Bapa, di dalam pujian kami Engkau berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang sangat-sangat baik. Kami boleh melewati 2024 dengan perkenanan Tuhan. Dan pagi hari ini di minggu pertama di tahun yang baru 2025, kami percaya Engkau Tuhan yang menolong setiap kami, Engkau Tuhan yang menopang setiap kami, Engkau Tuhan yang memberi kekuatan setiap kami, Engkau Tuhan yang memulihkan setiap kami, Engkau Tuhan yang menyembuhkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Immanuel, Tuhan Yesus Kristus, Raja Damai bersama kami pagi hari ini. Kami mengucap syukur Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memuji, menyembah, bahkan mendengarkan firman-Nya. Sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum duduk saya rindu kita boleh saling memberkati satu dengan yang lain. Ucapkan selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati selalu. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus baik, dahsyat, ajaib. Amin. Tetap dalam hadirat-Nya. Silahkan jemaat boleh dipersilakan duduk. Kami panggil Kau Tuhan di tempat ini, Yesus Kristus. Mula kebesaran dan kejayaan, ya Tuhan punya mula
Selamanya Engkau ajaib, selamanya Engkau beserta kami. Kami gak perlu takut karena Tuhan Yesus Allah Immanuel bersama kami. Ini pujian kami panggil Engkau di tempat ini, Allah Immanuel. Oh ya Raya Sikiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Tambah hari, tambah cinta Yesus ya. Karena nama itu memikat hati kita semua. Amin. Makanya kita ada di sini nih. Kita siap diberkati, kita siap dikuatkan. Yuk, mari kita angkat pujian ini. Menari buat Tuhan, yuk. Nama itu pikat hatiku. Siapa?
engkau. Tetap pegang Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu selalu diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya kami gak bisa jalan tanpa Tuhan. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Pagi hari ini kami mau menikmati Tuhan. Tuhan mau ngomong apa untuk setiap kami. Urapi kami, pertajam telinga, mata hati dan pikiran kami. Untuk fokus sama Tuhan. Allah Immanuel, Allah El Shaddai, Yehova Jireh yang selalu menyertai kami. Urapi Bapak Gembala kami yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami mau seperti Maria Tuhan. Duduk diam di bawah kaki-Mu. Mendengar Tuhan mau ngomong apa untuk setiap kami. Sehingga kami pulang tidak dengan tangan hampa. Karena Tuhan telah menaruh sesuatu di dalam hati kami. Kami bawa ke keluarga kami. Keluarga kami dipulihkan. Anak cucu menantu kami semua dipulihkan, disehatkan. Keluarga besar kami dimenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih. Ini yang kami tahu, Tuhan selalu menolong kami. Yesus Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Yuk jemaat kesayangan Tuhan, kita naikkan pujian ini, katakan. Musim
Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Oh ya raya sikiri. Haleluya. Oh ya raya sikiri. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Kami mengucap syukur kalau kami boleh ada di tahun yang baru, tahun 2025. Terima kasih untuk berkat penyertaan Tuhan. Amin. Kami masih dalam kondisi yang baik, sehat, Oh, semuanya ya diberkati. raya sikiri, ya Terima Tuhan. kasih, berkati jemaat di tempat ini berlimpah-limpah. Apa yang menjadi setiap doa mereka, pergumulan doa, Yes, Tuhan Lord. berikan jalan keluar. Amin. Dan di tahun 2025, kita percaya, hamba percaya bahkan jauh lebih baik daripada Amin, tahun yang amin, lalu. amin. Biar firman yang kami dengar hari ini menjadi dasar pondasi kami untuk kami ya memasuki raya di tahun sikiri. 2025. Di Oh, dalam ya nama raya Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Kita diberkati. Sama-sama katakan, Amin. amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Wow, luar biasa ya. Kita sudah masuk di tahun 2025. Sudah 5 hari kita meninggalkan tahun 2024. Kalau kita melihat di tahun lalu 2024 tentu banyak hal yang kita alami. Baik suka dan duka, pergumulan apapun, mungkin air mata, mungkin sukacita, semuanya kita alamin. Tapi di tahun 2025 saya percaya kita akan jauh lebih baik. Ya, kita membuka lembaran yang baru. Seperti dulu waktu saya masih muda itu saya sering kali tulis diary. Siapa yang pernah tulis diary waktu muda? Nggak ada yang ngaku kelihatannya. Saya punya loh diary. Tiap hari saya tulis, lagi ngapain gitu saya tulis. Ya, zaman dulu waktu saya SMA itu saya tulis diary sampai beberapa kali. Kenapa? Saya mau mengingat kejadian hari ini ada apa. Tentu kita masuk tahun 2025, kita membuka lembaran yang baru. Ya, kertasnya, bukunya masih bersih. Ya, walaupun sudah 5 hari kita tulis, tapi ada sesuatu yang Tuhan akan berikan buat kita di tahun 2025. Seperti yang tertulis di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Di situ dijelaskan apa? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ini ada lagunya ya. Ya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Wow, luar biasa. Setiap pagi kita bisa merasakan dari Tuhan. Oleh karena itu kita percaya tahun 2025 jauh lebih baik daripada tahun 2024. Amin. Siapa yang percaya? Yes, percaya. Kita harus positif, ya. Harus positif. Tuhan akan bukakan usaha yang baru. Tingkap-tingkap langit akan diberkati. Yang sakit disembuhkan. Yang masalah ekonomi Tuhan pulihkan. Keluarga pun mengalami pemulihan. Karena saya tahu tahun ke depan ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan kerjakan, ya. Kita katakan di Mazmur 27 ayat 14 dikatakan apa? Nantikan Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Nantikan Tuhan. Selalu apa? Nanti pertolongan Tuhan. Kita tahu di tahun 2025 tentu akan banyak mengalami goncangan. Hari-hari ini beberapa waktu yang lalu saya dengar di berita ada virus baru. VF ya. HMPV ya. Human Pneumonia Virus kalau nggak salah. Itu ada kejadian di China. Baru-baru ini, beritanya belum lama ini, di awal tahun 2025. Mungkin ada orang yang prediksi, Pak, ini apa seperti COVID-19? Karena nyerangnya sama, nyerangnya di pernafasan. Kalau orang bilang dulu pernah prediksi, ini siklus 5 tahunan, apa benar? Dulu kejadian makanya COVID-19, 20, 21, 22, 23, 24, 5 year. Apakah ini siklus yang sama akan terjadi lagi? Saya nggak pernah tahu. Tahun 2025 saya nggak pernah terjadi apa yang terjadi lagi. Saya nggak tahu. Masih ada terjadi perang, belum selesai. Betul terjadi perang, belum selesai. Ukraine sama Rusia juga belum selesai. Israel pun belum selesai sampai sekarang. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat hari-hari ini, kita melihat bahwa tahun ke depan kita perlu bahwa kita menjadi seorang Kristen harus lebih dewasa lagi. Menghadapi masalah hidup ini harus lebih dewasa lagi. Saya mau tanya di sini, siapa yang sudah ikut Tuhan lebih dari 1 tahun? Jadi orang Kristen.
5 tahun, 10 tahun. Ada yang bilang, Pak, gua lahir brojol pun udah Kristen katanya. Gara-gara nyokap mbokku semuanya Kristen katanya. Ya, ada orang yang bilang begini, bukan lamanya kamu jadi orang Kristen menjadikan kamu dewasa. Jelas. Orang yang baru bertobat kemarin pun bisa jadi lebih dewasa daripada kita yang mungkin sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen loh. Hati-hati. Saya mau kita sebagai orang Kristen harus semakin dewasa. Ya, bukan lamanya kamu ke gereja. Tapi bagaimana hubunganmu dengan Tuhan itu yang menyatakan. Dan sikapmu, cara berubah hidupmu, itu yang menjadikan kamu lebih dewasa. Umur pasti nambah, ya toh? Tahun 2025 saya tambah tua. Itu pasti. Jadi saya umur berapa ini? 55, gocap go. Wah, 55 tahun ini. Ya, jadi saya lahir tahun 70. 55 saya umur. Makin hari makin tua. Saya melayani Tuhan belum umas, karena sudah umas. Melayani Tuhan 13 tahun, jadi tahun 2041 tahun saya mulai melayani Tuhan, 40 tahun, walaupun saya orang Kristen sudah lama. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar, tapi bagaimana pertobatan kita itu yang membuat kita semakin dewasa hari-hari ini. Bapak Ibu sekalian, masa lalu mungkin terjadi masa lalu. Kita nggak bisa merubah yang namanya sejarah, oke? Tapi kita bisa merubah masa depan. Haleluya, Bapak Ibu. Ayo kita lihat, saya mau belajar bagaimana seperti pesan yang pernah saya sampaikan di tahun baru kemarin, awal akhir tahun. Kita mau semua menjadi dewasa dalam Tuhan. Ayo kita lihat ya, Ulangan 32 ayat 11 sampai 12. Ulangan pasal 32 ayat 11 sampai 12 demikian bunyinya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarang. Melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Bapak Ibu saya ini kalau Bapak Ibu yang kemarin sudah saya sampaikan juga, itu menceritakan bagaimana seekor Raja Wali itu mendidik anaknya untuk terbang. Ceritanya begini Bapak Ibu sekalian. Raja Wali itu kalau dia mau bertelur, dia bikin sarang dari kayu yang keras. Awalnya sebagai dasarnya. Setelah itu dia ambil daun yang lebih tipis dan ditaruh beberapa bulu-bulu dia supaya lebih lembut. Dan baru dia menaruh telur di atasnya. Selama masih dalam telur, dalam perawatan yang namanya induk Raja Wali. Begitu melihat, begitu Raja Wali itu sudah siap terbang, bulunya sudah lengkap, apa yang dilakukan? Dia mendorong anaknya untuk jatuh. Bapak Ibu sekalian, namanya burung Raja Wali, itu kalau bikin sarang, itu di atas tebing yang tinggi. Di atas pohon yang paling tinggi. Dan ini terjadi apa? Dia menggoyang-goyangkan sarangnya supaya anaknya berani keluar dari sarang. Begitu anaknya keluar dari sarang, saya ada gambarnya, mungkin multimedia tolong dibantu. Begitu sarangnya keluar, anak itu terjatuh. Begitu anak itu terjatuh, anak itu terpaksa dia mengepakkan sayapnya. Bapak Ibu sekalian lihat, disiapkan, dia siap. Siap sedia untuk menolong. Seperti Allah Bapa, dikatakan apa? Dan menampung ekornya, dan artinya apa? Siap kalau sampai anaknya tidak bisa mengembangkan sayapnya. Orang bulung elangnya siap mengangkat anaknya kembali. Bapak Ibu sekalian, tahun 2025 akan banyak goncangan. Akan banyak goncangan. Hari-hari ini sebentar kita temukan ada virus yang baru. HMPV, tahu? Human Pneumonia Virus di China. Orang bilang apakah ini COVID berikutnya? Kita tahu kemarin kita melihat COVID-19. Ada yang bilang, Pak ini siklus 5 tahunan. Kalau 5 tahunan ya kelihatannya benar. 2019, 20, 21, 22, 23, 24, dan 25. Saya nggak tahu apa yang terjadi tahun 2025. Berita ini baru saja. Di awal tahun ditemukan virus. Indonesia belum masuk. Dan kita berdoa. Kita harus siap masuk goncangan yang akan datang. Perang-perang belum selesai. Gaza belum selesai. Israel belum selesai. Apapun masih lihat ke depan. Tapi saya percaya goncangan itu membuat kita semakin dewasa dalam Tuhan. Masalah yang kamu hadapi ternyata diizinkan Tuhan supaya kamu siap kepakmu terbang. Saya mau gereja ini harus dewasa.
Jemaat Tuhan harus dewasa, bukan lagi anak-anak. Ya, goncangan membuat Raja Wali mendorong dan sangkal. Tapi apa yang dilakukan? Ibu dari Raja Wali selalu melihat kondisi anaknya. Dia terus melayang-layang di atas anaknya yang lagi terjatuh. Dan dia siap menolong. Itu seperti Bapa kita di sorga. Kamu, kita semua jemaat Tuhan harus siap menjadi dewasa. Harus siap terbang. Dan saya tahu pertolongan Tuhan selalu siap sedia. Mungkin pertama kali waktu kita jatuh. Seperti burung elang itu. Anaknya mungkin ketakutan luar biasa. Wah, aku gak bisa Tuhan, gak bisa. Tapi begitu dia ditolong anaknya, haleluya, kita melihat ada pertolongan Tuhan. Berikutnya, kalau itu gak berhasil yang pertama, burung elang akan mendorong yang kedua kalinya. Dan saya tahu, mungkin perasaan dari burung elang, yang kedua kalinya tentu tidak setakut yang pertama, betul? Karena dia yakin dan percaya, ibunya pasti menolong. Seperti halnya dalam hidup kita. Engkau mungkin punya masalah dalam hidup. Engkau pertama mungkin alami ketakutan. Bagaimana saya harus survive. Bagaimana saya hidup melanjutkan tahun 2025. Kalau engkau tahun 2024 sudah menikmati berkat Tuhan. Sudah menikmati apa yang namanya Tuhan kasih. Kamu bisa hidup sampai hari ini. Melewati COVID-19 dengan baik. Saya percaya tahun berikutnya engkau harus punya pengharapan sama Tuhan. Karena Tuhan seperti burung elang, dia menjagain kita. Walaupun dia memberikan masalah dalam hidupmu, tapi selalu Tuhan standby buat kita. Benar gak? Standby sampai kamu siap terbang. Percobaan akan selalu ada. Kita di tahun 2025 akan banyak menemui orang-orang yang jahat. Benar? Di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9, Bapak Ibu tidak usah baca, itu panjang sekali. Nanti kamu akan ditemui masa-masa yang sukar. Masuk dalam akhir zaman. Manusia mencintai dirinya sendiri. Menjadi hamba uang. Mereka membual dan menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah. Mereka berontak kepada orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka berkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikat mereka memungkiri kekuatannya. Walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tahun-tahun ke depan kita akan banyak menemui hal-hal orang seperti ini. Semakin hari orang ini melihat semakin jahat. Baru-baru ini ada pencurian mobil. Sudah main dor. Tahu ceritanya, beritanya? Seorang rental mobil, mobilnya diambil di Tangerang, dikejar, malah dibunuh. Bapak Ibu sekalian, tahun ke depan ekonomi akan mengalami goncangan. Tapi sekali lagi, hari ini saya mau katakan Bapak Ibu sekalian, saya bukan nakut-nakutin, tapi saya memberi pengharapan. Seperti burung elang itu. Mungkin kau mengalami masalah di tahun 2025, tapi jangan pernah ragu. Burung elang seperti Tuhan akan selalu siap mengangkat engkau naik. Mungkin kau pernah jatuh, tapi Tuhan tidak akan membiarkan engkau sampai tergeletak. Karena Tuhan pasti mengangkat engkau. Percaya, jangan takut. Wes to ojo wedi ya, jangan takut. Ya, saya tahu hidup ini sementara, saya tahu hidup ini tidak lama lagi. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu sekalian, jangan pernah takut. Seperti yang di lagunya apa? Burung pipit di udara pun Tuhan pelihara. Apalagi kita. Wow, bener loh. Kalau saya melihat di tahun 2025, kadang-kadang kita melihat Tuhan tahun 2005 mau ngapain lagi sih? Kita mau lihat seperti apa yang terjadi. Dolar sudah 16.200. Biasanya antara 15.000. Ya, barang-barang semuanya. PPN sudah 12%, walaupun yang akhirnya direvisi hanya untuk barang-barang luxury. Tapi itu pun masih belum jelas mana yang ya, mana yang enggak. Betul enggak? Tapi saya melihat Bapak Ibu sekalian, biar semuanya ini akan kita lakukan. Di 1 Korintus 10 ayat 13, ini kunci yang selalu saya mau tekankan Bapak Ibu sekalian. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan demikian. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak membiarkan kamu mencobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Seperti burung elang. Kenapa dia mendorong sampai dia keluar dari sarangnya? Karena dia tahu waktunya. Gak mungkin masih piye didorong, gak mungkin. Tapi dia melihat sayapnya sudah lengkap. Makanya burung elang mendorong dari sarangnya supaya anaknya keluar dari zona nyaman. Seringkali kita dalam zona nyaman Bapak Ibu sekalian. Mungkin hari-hari ini kau melihat, wah Pak, puji Tuhan bisnisku baik. Wah puji Tuhan Pak, saya di tempat yang baik. Tapi Tuhan mau kamu harus keluar dari zona nyaman. Banyak orang yang katakan, dan saya mau katakan, segala permasalahan yang kamu hadapi nanti di tahun 2025, pegang kuncinya, tidak pernah melebihi dari kekuatanmu. Saya kadang-kadang sedih kalau dengar orang terus bunuh diri. Beberapa orang ini saya lihat berita lagi, ada mau bunuh diri gagal. Tahu? Gantung diri gagal. Kenapa? Terhimpit masalah ekonomi. Bunuh diri gagal, akhirnya dia kena masalah yang baru. Kenapa? Tagihan rumah sakitnya harus bayar. Sudah terhimpit ekonomi karena bunuh dirinya gagal, akhirnya suruh bayar rumah sakit. Saya kadang-kadang melihat kenapa orang sampai bunuh diri sih? Karena dia tidak punya Tuhan. Karena dia tidak percaya iman itu. Film firman ini. Masalahmu tidak melebihi kekuatan. Tuhan itu tahu porsimu, ngerti? Tuhan itu tahu dan kamu pasti bisa menyelesaikan. Mungkin hari ini kau melihat seperti anak elang itu. Perasaan bagaimana anak elang itu mulai dia diterjunkan ke di atas bukit. Itu tidak rendah loh, tinggi loh. Kenapa tinggi? Kenapa gak rendah cetek? Memberikan kesempatan buat anak elang untuk terus mengepakkan sayapnya. Kalau pendek, belum apa-apa sudah gedubruk. Sudah sampai tanah. Tapi karena dia ada di tebing yang tinggi, diberikan kesempatan untuk mengepakkan sayap. Mungkin pertama gagal, yang kedua dia terus berusaha, dan akhirnya dia terbang. Dan ini cara burung elang melatih, namanya anaknya. Tuhan mau melatih kita untuk mengepakkan sayap kita. Kamu, kita semua tuh punya potensi yang Tuhan kasih. Pak, saya sudah tua. Jangan ngomong kamu tua. Tuhan punya bagiannya buat kamu layani. Benar loh Bapak Ibu sekalian, di tahun-tahun ini kita melihat. Dan saya mau katakan apa? Andalkan Tuhan. Ayat 12 ini dikatakan apa? Ya, ayat 12 ini dikatakan apa? Bapak Ibu lihat. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Seperti burung elang tadi. Ayat yang ke-12, Ulangan 32 ayat 11 dikatakan apa? Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah lain. Artinya apa? Dalam kondisi apapun yang kamu hadapi, kamu hanya boleh mengandalkan Tuhan. Bukan Allah lain, bukan cari dukun, bukan cari orang pinter. Kemarin katanya kalau orang cari pinter itu berarti yang cari goblok. Karena cari yang lebih pinter kan gitu. Ya, jangan cari orang seperti itu, tapi seperti firman Tuhan Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak gundul di padang belantara, ia tidak akan melihat datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah tandus, di padang gurun, di padang garam yang tidak berpenduduk. Ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi sungai dan tidak takut akan datangnya panas terik. Dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan dan tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau kamu andalkan Tuhan, seperti dikatakan apa? Daunmu akan tetap hijau.
kamu tetap menghasilkan buah dan tidak khawatir dalam masa kekeringan. Wow. Wow. Waktu ibadah kemarin saya juga kasih kesaksian. Berkat Tuhan itu luar biasa. Penyertaan Tuhan itu tepat pada waktunya. Walaupun awalnya ragu untuk melangkah. Tapi Tuhan selesaikan semuanya dengan baik. Diberkati kamu. Kamu akan dilindungi Tuhan. Kita semua akan diberkati Tuhan. Nantikan Tuhan. Kuatkan Tuhan. Jangan takut. Goncangan apapun itu atas seizin Tuhan kok. Dunia akan digoncang. Kita mau ngapain? Siap masuk goncangan? Ya amin, dikit depan doang. Amin. Kamu mau ndak amin ya digoncang juga. Ya, lu mau ngapain? Lu mau bisa merubah dunia? Ndak bisa loh. Duit lu berapa banyak? Emangnya George Soros? Elon Musk? Punya duit yang bisa merubah dunia? Nggak bisa. Lu bisa ngatur? Nggak bisa. Mau pemerintah? Nggak bisa. Penyakit nggak datang? Nggak bisa. Virus nggak datang Indonesia? Mana bisa. Kita berusaha untuk lockdown pun tetap ada bisa masuk. Nggak bisa. Perang? Nggak bisa. Mau lihat perang apa? Siapa yang sudah menyaksikan perang dunia? Perang dunia kedua ada nggak? Nggak ada ya. Saya nggak tahu nih, kita bisa menyaksikan perang dunia ketiga nggak ini ya? Kalau perang sudah banyak ya. Perang Israel sudah lihat. Yom Kippur, macam-macam perang. Ya, Yom Kippur nggak tahu sudah lihat belum? Ya, perang Israel dulu. Ya, banyak perang-perang kecil. Apakah kita masuki perang dunia ketiga? We never know. Akan berbeda cara perangnya dulu sama sekarang. Dulu perangnya masih pendek-pendek. Oh, sekarang nggak usah ketemu. Udah lewati negara lain, ya nggak? Nggak usah lewat-lewatan lagi, nggak 10 perang. Nggak perlu banyak orang. Yang penting tinggal tombol. Beda loh perangnya sekarang sama nanti. Perang dunia pertama, perang dunia kedua kan beda. Lihat. Ya Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu. Ada yang pro sana, ada yang pro sini. Nah itu kalau sudah melibatkan banyak negara, wah itu namanya bisa perang dunia namanya. Kalau masih negara antar negara sih belum dianggap perang dunia. Zaman dulu kan perang dunia dianggap beberapa negara berkumpul baru perang. Itu perang dunia. Kalau sekarang masih Israel sama ini masih belum. Ya Ukraine masih sama Ukraine sama Rusia, itu belum perang dunia kedua. Masih dua negara yang berkonflik. Tapi kalau sudah sananya pro sini, waduh. Ya Bapak Ibu sekalian, saya percaya kita semua dilindungi Tuhan. Saya mau kita semua jangan mengandalkan manusia. Andalkan Tuhan. Buktikan. Ini tahun pembuktian. Karena tahun penuaian. Kamu merasa, Pak saya belum diberkati tahun 2024. Saya tidak mau jemaat di sini tahun 2055 nggak diberkati. Kalau yang masa lalu, kita masih bikin salah, udah lupakan. Move on, buka lembaran baru, diary yang baru, catatan yang baru, lakukan yang terbaik, buktikan Tuhan. Buktikan Tuhan. Nanti di ibadah nanti saya akan bagikan, Bapak Ibu nanti tulis di amplop masing-masing. Saya ada tulis amplop, saya siapkan, sama istri saya bilang, Ari, saya siapkan amplop, sorry ini amplop bukan kamu suruh nyembahin, bukan. Ini tuliskan cita-citamu. Saya mau semua doamu harus terpenuhi tahun ini. Harus. Saya tadi ngecek, kita tuh ada formulir doa seperti ini. Tadi saya lihat kosong, kotak di belakang. Saya bilang sama pengerja, puji Tuhan, jemaat kita nggak punya problem. Karena doanya, kotaknya kosong. Amin, haleluya. Berarti gereja yang diberkati. Gak ada yang perlu doa, semuanya kosong doanya. Jadi semuanya sudah dijawab Tuhan. Tahun 2025 kamu tulis, apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Pasti terjadi. Imanmu yang akan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Tidak ada yang mustahil, karena tahun ini tahun penuaian. Apa yang kau tabur dahulu, tahun ini akan kau tuai. Wow, Bapak Ibu sekalian.
Ulangan 11 ayat 13 sampai 14. Kita lihat. Ulangan 11 ayat 13 sampai 14. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Kalau kau mau diberkati Tuhan tahun 2025, ini janji Tuhan. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, sehingga mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, beribadah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Bukan hanya fisikmu ada di gereja, tapi hatimu di luar. Tapi yang Tuhan mau, fisik dan hatimu ada sama Tuhan. Jangan kau bilang, Pak aku orang Kristen, aku harus ke gereja. Karena saya jadwalnya ke gereja. Tapi hatimu di luar sana. Tapi hatimu masih meragukan Tuhan. Hatimu masih meragukan berkat Tuhan. Bukan ini yang Tuhan mau. Dan hari ini ada penuaian jiwa. Karena kita tahu tugas kita apa? Menyelesaikan amanat agung. Tugas kita semua menyelesaikan amanat agung. Bapak Ibu sekalian, seperti Galatia 6 ayat 7b sampai 10. Kita lihat Galatia, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa menabur dalam dagingnya, ia menuai kebinasaan dari dagingnya. Siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh Tuhan. Ayat yang ke-9, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama saudara-saudara kita seiman. Bapak Ibu sekalian, ayo tahun 2025, saya mau kita semua diberkati. Tanpa terkecuali. Tapi apa yang Tuhan mau, pesan yang tadi saya sampaikan, goncangan boleh ada. Karena memang Tuhan izinkan supaya kamu menjadi dewasa. Supaya apa? Sayapmu siap untuk dikepakkan dan kau terbang tinggi. Bapak Ibu sekalian, pada waktu saya menyiapkan khotbah ini, ada hal yang menarik. Jadilah kamu burung elang, bukan burung beo. Burung beo banyak ngomong, gak bisa terbang tinggi. Tapi burung elang, dia diam saja, tapi terbangnya tinggi. Jemaat di tempat ini, ayo kita sama-sama melayani Tuhan. Jangan menjadi komplain, jangan menjadi pengkritik, tapi kita banyak diam sama Tuhan. Karena Tuhan akan melihat kita mau terbang tinggi. Siapa yang mau terbang tinggi? Siapa yang mau diberkati Tuhan? Bapak Ibu sekalian, jadi seorang burung elang. Dia siap terbang tinggi. Tidak banyak bicara, tapi terbangnya tinggi. Burung beo banyak ngomel, banyak bicara, tapi nggak bisa terbang tinggi. Hari ini kita semua elang-elang Tuhan. Saya punya sahabat, teman saya, saudara saya di tempat ini, Pak Leo. Dia bilang, Pak, saya mau kesaksian bagaimana Tuhan memberkati saya. Saya undang Pak Leo dan Ibu, silakan. Ini kesaksian hidup luar biasa ada di antara kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ibu silakan dampingi. Ya, terima kasih buat Bapak Gembala kita, Pak Hari. Saya mau kesaksian selama 12 tahun ini, bagaimana saya dipulihkan Tuhan, dan sampai saat ini saya bisa mengalami Tuhan. 12 tahun ini, pertama saya ibadah di tempat ini, masih di ruangan yang lama ya Pak ya. Saya ikut Tuhan, sebelum saya ikut Tuhan, saya orang yang paling berdosa di hadapan Tuhan. Bahkan dosa saya luar biasa. Saya mengaku di hadapan Tuhan. Saya mohon ampun di hadapan Tuhan. Saya mau ikut Tuhan.
Dari tahun 2013 saya mulai bertobat, saya terima Tuhan. Jadi 12 tahun ini ya. Ikut Tuhan bukanlah gampang, bukanlah enak. Selama di proses Tuhan itu nggak enak. Saya harus mengalami susah juga ya. Saya harus kerja 4 tahun. Saya kerja tidak ada hasil. Yang pertama, terus yang kedua juga tidak ada hasil. Di tahun 2019 saya juga kerja lagi, saya coba buka usaha lagi. Saya bergabung di salah satu pusat kuliner di Kelapa Gading dan tidak berjalan selama 6 bulan. Di akhir tahun 2019 Desember kami keluar, kami tidak kerja lagi dan saya tidak tahu lagi saya mau ngomong apa sama Tuhan ya. Bahkan rumah tangga kami udah di ujung tanduk ya. Kami sudah mau pisah ya. Udah nggak kerja lagi ya Pak ya. Jadi saya bingung, saya bilang sama Tuhan. Saya mau berdoa sama Tuhan yang mana lagi ini. Tiap minggu saya ibadah, saya berdoa, saya ikut Tuhan, saya setia sama Tuhan. Tapi tidak ada pertolongan Tuhan sama sekali buat saya. Jadi di tahun 2019 itu kami sudah mau bubar, rumah tangga kami sudah mau selesai. Saya katakan sama Tuhan, saya berserah sama Tuhan, saya berlutut sama Tuhan. Akhirnya bulan Februari 2020 kami coba mulai kerja lagi dan kami tidak punya keuangan apa-apa lagi. Keuangan kami sudah habis semuanya. Dan saya masih punya cincin pernikahan waktu itu. Jadi saya jual, saya coba membuka usaha lagi dengan modal yang ada. Kami mendapat keuangan 5 juta lebih. Saya coba berjualan es campur. Berjualan es campur, baru berjualan 2 minggu, kami sudah diusir orang lagi sama yang punya rumah tempat yang kami sewa. Karena kami takut COVID katanya. Dan kami harus pindah lagi. Sedangkan keuangan kami sudah tidak ada lagi. Kami sudah bayar sewa, sudah beli alat-alat untuk kerja. Tidak ada keuangan lagi. Akhirnya kami diusir, suruh pindah, dan kami pun pindah ke seberang ya. Keuangan tidak ada lagi. Saya ingat sekali waktu itu saya mendapatkan voucher dari gereja ya Pak ya. Kalau nggak salah itu voucher ada 2 kali ya. Saya mendapatkan 150.000 dan voucher itulah saya pergunakan untuk belanja, untuk membeli bahan-bahan untuk kami berjualan. Saya sudah bingung setiap hari. Saya tetap berjualan, tetap berdoa, tetap andalkan Tuhan. Tapi saya merasa kosong. Tuhan di mana? Nggak ada Tuhan, nggak ada pertolongan sama sekali. Tuhan, kenapa Tuhan tinggalkan saya? Saya bilang ya kan. Kami tetap kerja. Dan saya tidak tahu waktu itu ternyata beberapa hari lagi masuk awal bulan puasa. Kami kerja, tetap kerja. Ternyata di bulan puasa itu, sebelum bulan puasa itu saya sudah ngomong sama istri saya. Kamu sudah boleh pulang ke Kalimantan, mungkin balik lagi ke Kalimantan. Karena bulan depan kita harus bayar sewa unit apartemen. Sudah sampai, harus bayar 12.500.000. Sedangkan keuangan kita tidak ada sama sekali. Keuangan kita nol pokoknya keuangannya. Kerja. Selama 1 bulan puasa itu kami kerja. Ternyata luar biasa pertolongan Tuhan. Sampai pas awal Idul Fitri, kami buka cek saldo, ternyata cukup untuk bayar sewa apartemen selama 1 tahun. Yang tadinya sudah bingung, sudah tidak tahu lagi harus bayar gimana keuangannya. Akhirnya bisa bayar 1 tahun, mulai dari situlah saya merasakan Tuhan tidak meninggalkan kita berjalan sendiri. Tapi Tuhan sedang gendong saya. Saya ikut Tuhan sampai sekarang saya diberkati Tuhan. Usaha saya diberkati Tuhan.
Dan sekarang banyak orang tahu semuanya dengan es campur coco di Kelapa Gading. Bahkan viral di TikTok, di Trans 7. Saya viral semuanya. Terima kasih pertolongan Tuhan luar biasa. Beribadah di tempat inilah iman saya jadi bertumbuh dengan Bapak Gembala kita yang baik, yang benar. Terima kasih. Semoga kesaksian ini bisa membuat kita semua iman kita tetap diteguhkan, kita tetap setia sama Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, tepuk tangan buat Tuhan. Saya doakan Tuhan berkati Pak Leo berlimpah-limpah Tuhan. Apa yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Kalau Tuhan sudah buktikan, Tuhan akan terus tingkatkan usahanya, berkembang. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus berkati. Kesaksian yang luar biasa ada di antara kita, bukan di luar sana. Bagaimana perjuangan. Saya tahu Pak Leo sudah tidak tinggal di Gading Nias. Dia sudah sisa tempat yang lebih besar. Sudah punya mobil yang baru. Dan dia tetap setia ibadah di tempat ini. Saya tahu, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tidak gampang orang ibadah di tempat ini. Katanya cari parkirnya susah. Tapi dia tetap setia ibadah di tempat ini, walaupun sudah diberkati. Ini mau terjadi dalam hidup kita. Siapa yang mau diberkati tahun 2025? Semua mau diberkati. Akan terlipat ganda dalam hidupmu. Kalau sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Ayo, tengok lagi hati kita. Apakah ada yang harus dibenerin? Apa kita nggak setia sama Tuhan? Apa kita masih ragu akan kasih Tuhan? Saya undang pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk roti dan anggur ini Tuhan. Biar melalui roti dan anggur ini kami boleh mengingat kembali akan kebaikan Tuhan. Kami boleh mengingat bahwa Tuhan sudah mati di kayu salib, menebus setiap dosa kami. Dan kami percaya Tuhan, ada keselamatan, ada berkat yang Tuhan berikan. Di dalam nama Yesus, kami akan menyambut tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Amin. undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di tangan kita. Di 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26, demikian bunyinya.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Jemaat dikasih Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus. Ucapkan syukur buat Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh sidangan dengan Engkau. Biar melalui perjamuan kudus ini kami boleh mengingat akan kematian Tuhan. Kami boleh mengingat kebaikan Tuhan. Lalu dia sudah mati di kayu salib menebus setiap dosa kami. Dan dia dibangkitkan untuk kita semua. Terima kasih, berkati jemaat tempat ini berlimpah-limpah. Penyataan Tuhan yang baik dalam tahun 2025 mereka semua diberkati. Terima kasih, di dalam nama Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekalian duduk Bapak Ibu sekalian, seperti tadi yang saya sampaikan, mungkin para pengerja boleh bagikan amplopnya, ya. Ini adalah amplop yang tadi sudah disiapkan oleh istri saya, ya, dia nyiapkan tadi, dia potong-potong. Nanti Bapak Ibu boleh tulis apa yang menjadi cita-citamu di tahun 2025, ya. Ini amplop ini bukan amplop persembahan, tapi amplop untuk Bapak Ibu tulis cita-citamu. Mungkin punya cita-cita, Pak saya mau buka cabang lagi. Pak cita-cita anaknya Pak, saya cita-cita begini, saya nggak tahu. Ini disimpan dalam setahun, ya. Nanti akhir tahun kita buka kembali, ya. Saya tahu semuanya pasti sudah tercapai. Mungkin belum sampai tahun 2025 selesai, semuanya sudah mengalami pemulihan daripada Tuhan. Percaya saja, tulis Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu simpan. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab, simpan di Alkitab, simpan di tas Bapak Ibu. Ini bukan jimat, ya. Jangan takut, kok dikasih jimat sama Pak Pendeta, bukan jimat. Disimpan itu menjadi doa kita. Kita imani setiap hari cita-citamu. Kalau rindu kesembuhan, minta kesembuhan dari Tuhan. Kalau mau rindu antar keturunan, minta keturunan sama Tuhan. Kalau rindu anak-anakmu bertobat, doakan. Apapun jadi doa kita, ya. Bapak Ibu simpan. Karena kita harus punya iman. Saya bukan ngajari dari anak-anak sekolah saya di STT. Kalau kamu punya tujuan, tulis apa yang kamu mau.
dan Tuhan akan melihat. Bukan hanya diucapkan, tapi bikin planning apa yang Tuhan mau kamu lakukan, kamu selesaikan di tahun ini. Saya berdoa untuk setiap kita. Tuhan berkati. Nanti Bapak Ibu simpan saja. Nanti akhir tahun tolong diingat kembali. Tolong diingatkan para pengerja. Akhir tahun kita akan buka. Saya percaya semuanya sudah diberkati Tuhan. Saya akan juga berdoa untuk Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan. Mungkin sudah mengembalikan di akhir tahun kemarin, ya. Karena saya tahu sudah gajiannya awal, ya. Tapi saya akan tetap akan berdoa karena ini adalah minggu yang pertama. Inilah amplop yang Bapak Ibu sudah pegang. Kalau ini amplopnya persembahan, kalau tadi doa, ya, dibedakan. Saya akan berdoa Bapak Ibu sekalian. Dan saya juga mengucap syukur. Di buku ini juga ditulis nama-nama yang sudah menabur. Saya mengucap syukur, terima kasih buat semua orang-orang yang namanya sudah tertulis di sini. Tentu masih saya banyak melihat yang belum ada namanya, supaya tahun 2025 akan jauh lebih baik. Saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami sudah menyelesaikan tahun 2024. Dan kita memasuki tahun 2025, kita pasti diberkati Tuhan. Berkat Tuhan akan melimpah atas hidup kita. Karena kami percaya Tuhan akan berkenan dalam hidup ini. Kami akan melakukan, akan menjadi bagian kami. Kami akan menabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar setiap benih yang ditaburkan, semuanya untuk menyelesaikan amanat agung. Banyak jiwa dimenangkan oleh nama Tuhan Yesus. Mungkin kami nggak bisa berbuat banyak. Kami nggak bisa melayani oleh karena kelemahan tubuh kami. Tapi oleh karena setiap taburan yang kami tabur, semuanya untuk mendatangkan kebaikan, untuk memberkati kita semua. Dan melalui setiap tangan yang tabur, Tuhan berkati. Hamba juga berdoa untuk setiap tangan-tangan yang menabur, yang namanya sudah ada dicantum di sini. Tuhan berkati mereka. Pelindungan Tuhan sempurna. Mereka diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bisa menabur melalui amplop seperti biasa, kita akan serahkan, masukkan di dalam belakang, atau Bapak Ibu bisa melalui QRIS yang ada di depan kursi Bapak Ibu sekalian. Mungkin zaman sekarang bukan suatu yang aneh dengan menggunakan QRIS, karena sekarang belanja pun sudah cashless katanya, ya. Silakan Tuhan berkatin. Oke. Oh ya, satu hal lagi, saya akan berdoa untuk yang berulang tahun di bulan Januari. Ada? Oh, silakan maju Ibu. Di sini banyak sekali yang berulang tahun di bulan Januari. Bu Erna, Bu Linda, Swati, Pak Herman, Inke, Leni, Rengga, Alin, dan Mama Lala. Ada yang ada? Tolong maju ke depan, saya doakan, atau nanti ada ibadah kedua. Cuma 1 Januarinya. Cuma 1 orang yang ulang tahun ya. Kita akan berdoa. Bu Erna ulang tahun ya. Tanggal berapa Ibu? Tanggal 2. Oh, tanggal 2 ya. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk tahun 2025. Dan hari ini juga kami mengucap syukur kalau ada saudara kami seiman yang berulang tahun di bulan Januari. Tuhan berkati Bu Erna berlimpah-limpah penyataan Tuhan yang baik. Berikan kesehatan, panjang umur, dan terus ditempatkan dia untuk melayani Tuhan dalam keluarganya, dalam lingkungan sekitarnya, usaha pekerjaannya. Tuhan berkati, keluar masuknya Tuhan berkati. Tidak ada sakit penyakit dalam hidupnya dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Amin. Siap jadi burung Raja Wali? Amin, siap terbang ya, siap masuk goncangan, dan percaya kita tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin, amin. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi mohon perhatiannya untuk kegiatan gereja kita sepekan ke depan. Silakan multimedia. Shalom Jemaat Good News and Revival yang terkasih. Berikut kegiatan sepekan GPGR Alamanda.
Kami mengundang Opa, Oma, Bapak, Ibu, Om, Tante, Kakak, dan Adik untuk hadir dalam ibadah raya yang diadakan 2 kali pada pukul 8 dan 10 dan setiap ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu di Balai Warga. Untuk anak muda, ada ibadah youth di jam 12.30 di tempat ini. Kami mengundang Opa, Oma, Bapak, dan Ibu untuk hadir di ibadah UMAS pada hari Rabu jam 10 di tempat ini. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk bertumbuh bersama, memenangkan jiwa, kita bergabung di Community of Love atau KUL yang diadakan setiap hari Kamis dan Jumat jam 7 malam di tempat ini. Dan ada juga saat teduh untuk anak muda di hari Jumat jam 8 di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa bersama, ada doa pagi di setiap hari Sabtu jam 6 di tempat ini. Bagi jemaat yang rindu didoakan, konseling, baptisan air, penyerahan anak, dan juga mendapat kartu jemaat di BGNR Alamanda, silakan menghubungi pelayan jemaat. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah kita secara online, silakan mengikuti di YouTube channel GBGNR Alamanda. Dan jangan lupa ya, follow, subscribe, share, dan like sosial media kita. Untuk persembahan perpuluhan, ucapan syukur, dan perawatan gereja, Bapak Ibu dapat memberikan melalui amplop persembahan dan memasukkannya di kotak persembahan, atau mentransfer melalui rekening BCA yang tertera di layar, atau melalui kris dan mesin edisi yang sudah kami sediakan. GBI GNR Alamanda memiliki lembaga pendidikan untuk kelompok bermain dan taman kanak-kanak, bertempat di Tower Dahlia lantai 1. Informasi lebih lanjut hubungi 0878 086 75266. Demikian kegiatan sepekan di BGNR Alamanda. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi berkat bagi yang mengisi teka-teki silang yang tertera di Warta Jemaat. Ada Ibu Mutiara Tonga. Mungkin Ibu Asun ada. Ibu Asun silakan. Rajin. Silakan Ibu. Ayo yang belum isi. Ibu Asun, selamat. Rajin terus ngisi ya. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Silakan. Jadi di belakang warta itu jangan dibuang, diisi TTS-nya, nanti minggu depan dikumpulkan ya. Iya. Tuhan Yesus berkati kita. Ya, diisi terus dikumpulkan, nanti kita ambil nomornya dan itu yang tadi pemenang-pemenangnya. Jadi semua punya kesempatan untuk menang. Yang penting rajin ngisi dan kumpulkan. Jangan diisi terus ditinggal di rumah, dikumpulkan, dikasih ke pengerja. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang jemaat dengan kasih bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Oh ya raya sikiri ya rada da 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 da. Terima kasih Yesus yang baik, terima kasih Bapa kami, terima kasih Allah Immanuel, terima kasih Tuhan pagi hari ini Tuhan mengajar kami banyak sekali. Bahkan Tuhan boleh Tuhan memberikan kami kesempatan melayakkan kami untuk sehidangan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran yang Tuhan berikan bahwa kami adalah burung Raja Wali yang siap terbang untuk mengikuti Tuhan, untuk menapaki di tahun 2025 karena Tuhan yang memegang tangan kami. Bahkan ada kesaksian kalau Tuhan menggendong kami dan itu akan kami alami Tuhan. Goncangan boleh ada tapi Tuhan yang selalu bersama kami tidak tergoncangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus terima kasih Bapa untuk setiap firman-Mu Bapa. Kami terima firman-Mu Tuhan tumbuh di tanah hati kami yang subur menjadi kekuatan, menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Kami tidak goyah, kami tidak mundur Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Terima kasih Bapa yang baik Tuhan untuk anak-Mu Bapa Gembala kami Tuhan yang Tuhan urapi lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan untuk mengajar kami anak-anak-Mu menjadi benar-benar murid yang berkenan di hadapan-Mu. Urapi dia, berkati dia, jagai juga bahkan ibu Tuhan
Gembala kami Tuhan sebagai tiang doa bagi kami semua Tuhan. Berkati dia dengan kesehatan yang lebih lagi Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, kami mau unity bersama Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami Tuhan. Menopang pelayanan di tempat ini, memperluas kapasitas gereja ini Bapa. Sebagai Tuhan, rumah Tuhan kebangkitan di dalam nama Tuhan Yesus. Rumah kelepasan, rumah pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena di sini ada Tuhan yang berkuasa. Berkati mereka lebih lagi, bahkan anak-anaknya Tuhan, bahkan keluarga besar Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, aman di dalam perlindungan Tuhan. Bahkan usahanya, pelayanannya Tuhan. Mazmur 91 digenapi atas kehidupan mereka. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Bapak Gembala kami, juga pembina rohani kami Tuhan, Insinyur Niko Nyotora Harjo, bahkan Gembala Rayon kami Pak Kiki. Semua dalam perlindungan Tuhan, semua diurapi Tuhan untuk mempersiapkan Tuhan tuayan yang besar di tahun 2025. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur, Kau baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa bagi tempat tinggal kami Gading Nias. Shalom Gading Nias. Gading Nias diberkati, Gading Nias dilawat oleh Tuhan, Gading Nias dimenangkan oleh Tuhan. Jiwa-jiwa di Gading Nias diberkati, bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Ada api lawatan Tuhan di Gading Nias yang membakar tempat ini sehingga ada kekudusan. Gading Nias aman, Gading Nias damai, Gading Nias sejahtera karena Tuhan Yesus, karena ada gereja Tuhan di tempat ini. Berkati pengelola, taruhkan hatimu di hati mereka untuk mengelola tempat ini dengan takut akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Gading Nias diberkati, Kelapa Gading diberkati, Jakarta diberkati, dan Indonesia diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Pemimpin Tuhan bangsa ini, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, hatinya ada di hatimu Tuhan, ada di tanganmu. Engkau Tuhan yang mengalirkan kemana mereka memberikan keputusan, kemana mereka menjalankan roda pemerintahan di bangsa ini, bahkan sampai ke aparat pemerintahan terendah Tuhan. Engkau Tuhan yang berjaga-jaga, Engkau Tuhan yang melindungi bangsa ini. Sejahteralah bangsanya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan hancurkan, patahkan segala krisis-krisis ekonomi, bahkan bencana alam boleh ada, tapi tangan Tuhan yang menyertai di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia aman, Indonesia sejahtera, Indonesia sembuh, Indonesia pulih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami minta di hadapan-Mu Tuhan untuk setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kami pulang membawa berkat-berkat yang dari Tuhan untuk anak-anak cucu kami, menantu kami, keluarga kami semua. Dimenangkan, dipulihkan, disembuhkan, disehatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami arahkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk menerima berkat-Mu Tuhan melalui anak-Mu Bapak Gembala kami. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Amin. Mari sobat kasih Tuhan, angkat tangan kita. Murid-murid Tuhan Yesus, pulanglah, terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus yang akan memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, baik kesehatanmu dan keluargamu. Dan Yesus akan senantiasa menjaga dan memelihara engkau mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus.